Entah kabar yang dikabarkan itu menjadi kabar yang baik, ataupun juga kabar yang dikabarkan itu justru kadang juga membawa kesedihan dalam hati kita. Tetapi ketika kita menerimanya, kita juga akan bersukacita kelak ketika kita juga yakin bahwa itu semua membawa kebaikan. Tuhan sedang mendewasakan hidup dan iman kita. Inilah perawan yang budiman yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan budi kita seraya memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Santa Katarina Siena telah Kau kobarkan hatinya dengan cinta kasih ilahi dalam merenungkan penderitaan Kristus dan mengabdikan diri kepada gereja. Semoga berkat doa permohonannya, umat-Mu tetap diikut sertakan dalam karya penyelamatan Kristus dan bersukaria melihat kemuliaannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bacaan Injil pada hari ini dari Yohanes 13 ayat 16 sampai 20. Konteks keseluruhannya telah diterangkan di dalam bacaan Injil, awal bacaan Injil. Konteks bacaan Injil hari ini adalah ketika Yesus mengadakan perjamuan malam bersama para murid dan Yesus membasuh kaki para murid. Dan ini adalah kisah lanjutan sesudah Yesus membasuh kaki para murid. Kita masih ingat pesan Yesus ketika Yesus membasuh kaki para murid. Jika aku, Guru dan Tuhanmu, telah membasuh kakimu, demikian pula kamu harus membasuh kaki satu dengan yang lain. Untuk bisa membasuh kaki seperti Yesus, di dalam pembasuhan kaki Yesus ingin menunjukkan bagaimana sebuah perutusan mesti dilaksanakan dengan penuh kerendahan hati. Kerendahan hati itu bagaikan seorang hamba yang menaati apa kata tuannya. Dan dalam bacaan hari ini Yesus menerangkan bahwa seorang hamba yang menaati tuannya tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Dan seorang utusan juga tidak lebih tinggi daripada dia yang telah mengutusnya. Sikap kerendahan hati inilah yang juga perlu diusahakan terus-menerus, dan Yesus telah memberikan teladan dengan pembasuhan kaki para murid. Sekarang kita semua yang juga tergabung dalam para murid Yesus, persekutuan para murid Yesus Kristus, kita pun juga diajak untuk bisa demikian. Maka kesadaran diri sebagai seorang hamba itu mesti terus-menerus dihidupi. Seorang hamba bukan beda halnya dengan pemahaman tentang seorang budak. Seorang hamba sadar betul akan tanggung jawabnya. Meskipun dalam arti tertentu, seorang hamba juga hanya melakukan apa yang memang harus ia lakukan. Tetapi seorang hamba digambarkan sebagai seorang yang penuh tanggung jawab, melakukan semua yang memang mesti ia lakukan. Oleh karenanya seorang hamba bukanlah seorang rendahan, bukanlah seorang yang patut untuk diinjak-injak.
Karena seorang hamba itu pun juga memuat dalam dirinya bahwa dirinya juga merupakan seorang utusan. Karena bagaimanapun juga pesan dari pengutus itu pasti juga akan dibawa serta oleh si hamba atau oleh si utusan ini kepada mereka semua di mana dia diutus untuk mewartakannya. Maka ketika kita menyadari akan hal ini, akan perintah Yesus ini, dan juga akan keterangan dari Yesus ini, maka ada dua sikap yang bisa kita buat di dalam kehidupan kita. Pada saat tertentu kita menjadi seorang hamba dan seorang utusan. Kita diajak untuk bisa menjadi seorang hamba yang baik, yang penuh dengan tanggung jawab. Bahwa bahasa Jawanya itu bukan menjadi orang yang kumalungkung, bukan menjadi orang yang kurang ajar terhadap tuannya yang telah mengutusnya dan yang memberikan kepercayaan kepadanya. Dalam bacaan Injil hari ini Yesus justru menerangkan ketika seorang hamba itu diutus oleh tuannya, itu justru akan mendatangkan sukacita yang besar bagi seorang hamba yang bertanggung jawab. Karena hamba itu justru akan merasa bahwa dia dipercaya. Terapkan sendiri saja pada hidup kita masing-masing. Ketika di dalam hidup kita diberi kepercayaan, ketika kita di dalam profesi kita masing-masing menjalankan segala tugas sesuai prosedur dan sesuai segala sesuatu yang memang harus dilakukan. Ketika kita menjalani hidup itu dengan baik, maka akan berbuah sukacita karena kita dipercaya. Coba bayangkan ketika kita tidak mendapatkan kepercayaan apa-apa dari orang lain, terutama dari atasan kita. Mau seperti apa kita? Misalnya saja, Pak Gi di sini adalah sebagai koster, penjaga rumah dan penjaga gereja. Sebagai koster, coba bayangkan kalau Pak Gi itu tidak saya beri kepercayaan apa-apa, hanya diem saja. Nata semua ini ya nanti bisa saya atau orang lain. Untuk nanti menjaga segala sesuatu juga bisa saya dengan orang lain. Lalu apa fungsi Pak Gi di sini? Di sisi yang lain beliau juga pasti akan merasa aku kok ora dipercaya. Justru ketika sekarang kita mengerjakan sesuai porsinya, kita mengerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan pada kita, bukankah itu membuahkan sebuah kepercayaan pada diri kita? Dan akhirnya kita pun juga merasa berbahagia. Oh, saya dipercaya. Maka sudah semestinya kita yang dipercaya melakukan tugas kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan itu semua berbuah sukacita dalam hidup. Sikap yang kedua adalah suatu ketika kita juga bisa menerima atau menjadi orang yang menerima hamba atau utusan itu. Sebagai orang yang menerima hamba atau utusan itu, kita pun juga mesti bersukacita. Karena kita pun juga mendapatkan kepercayaan untuk menerima entah itu kabar atau apapun yang dibawa oleh si hamba atau si utusan tadi itu. Sikap kita terhadap para utusan atau para hamba bisa juga menjadi penerima yang baik, tetapi juga bisa menolak. Tetapi di sini kita pun juga mesti mengikut sertakan hati nurani kita dan juga pikiran yang jernih untuk bisa memilah-milah sungguh-sungguh. Apakah seorang hamba ini sungguh-sungguh bisa saya terima atau tidak? Ketika kita bisa menerima, tentu ini menjadi sukacita. Karena dalam kepercayaan kita, dalam keyakinan kita, Tuhan yang telah menciptakan semuanya baik adanya juga telah mengutus orang-orang pilihannya, dan itu juga baik adanya dan pasti juga akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Entah kabar yang
dikabarkan itu menjadi kabar yang baik, ataupun juga kabar yang dikabarkan itu justru kadang juga membawa kesedihan dalam hati kita. Tetapi ketika kita menerimanya, kita juga akan bersukacita kelak ketika kita juga yakin bahwa itu semua membawa kebaikan. Tuhan sedang mendewasakan hidup dan iman kita. Semoga kita menjadi hamba yang baik, tetapi juga menjadi penerima kabar yang baik. Dan semoga Tuhan dimuliakan dalam sikap hidup kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami telah Kau kuatkan dalam Ekaristi ini. Semoga kami siap sedia menjadi utusan-Mu, mewartakan kabar sukacita kepada semua orang, hingga semua bersatu dalam kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.